Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mulisoh, saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjawab tugas 3 individu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dadang Rahman Munandar, MPD. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Yang pertama itu strategi pendidikan akan dapat digunakan secara efektif secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang selanjutnya, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang selanjutnya, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Selanjutnya, apabila alasan atau latar belakang diperlukan perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien itu sendiri, serta diperlukannya adanya kontrol dari klien. Nah, yang kedua itu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama digunakan untuk menanam prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Nah, yang kedua disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lainnya. Selanjutnya itu digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Selanjutnya digunakan untuk menanam pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Nah, yang ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif apabila yang pertama tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kedua, digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menghasilkan penggunaan strategi bujukan? Nah, untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan yang pertama itu tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial. Yang kedua, tidak pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang selanjutnya, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan, strategi, program, kegiatan, atau program lain. Nah, strategi bujukan akan tepat digunakan jika yang pertama masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang selanjutnya, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Yang selanjutnya dimanfaatkan untuk melawan
penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Dalam karakteristik satu dengan yang lainnya memiliki hubungan, yaitu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu informasi, sehingga para pendidik dapat menganalisis inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan, kemudian dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Nah, faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Nah, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan compatible atau compatibility. Nah, kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan karakteristik tersebut. Nah, perbedaan keunggulan relatif dan compatibility yaitu keunggulan relatif. Nah, sejauh mana kalau keunggulan relatif itu yang pertama itu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, tingkat keuntungan atau pemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor sosial, status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Sedangkan compatible yang pertama, tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, terus pengalaman yang lalu dan kebutuhan dari penerima. Nah, yang kedua, inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secara inovasi yang sesuai dengan norma yang ada, misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat. Terima kasih, demikian jawaban dari tugas 3 individu inovasi pendidikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.